Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham Aces, di mana Aces ini di tahun 2024 ada corporate action yang cukup fundamental ya. Yang pertama, pada bulan Juni dia merubah namanya. Kemudian pada tanggal 27 Agustus dia mengumumkan bahwa tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan SH Hardware Internasional ya, yang berakhir nanti per akhir tahun 2024. Nah, kira-kira akan seperti apa jadinya? Kemudian nanti kita akan cek juga fundamentalnya atau laporan keuangan Q2 2024 secara singkat. Kemudian nanti kita akan, yang paling penting kita akan lihat ya, setelah ada perubahan nama, kemudian ada pengumuman bahwa tidak diperpanjang lisensinya, itu struktur sahamnya ada perubahan seperti apa. Oke, kita akan lanjut dulu bahas mengenai langkah strategis aspirasi hidup Indonesia atau AHI ini ya. Jadi sudah disebutkan tadi ya, dia sudah merubah nama pada tanggal Juni ya, kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi lisensi dengan SH Hardware ya per akhir tahun 2024. Kenapa? Karena fokus dan rencana pengembangan bisnis perusahaan di masa yang mendatang untuk menjawab tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berevolusi. Jadi dia nggak mau cuman sekedar home improvement saja ya, mau menghadirkan lebih dari home improvement, artinya akan berkembang lebih baik ya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hidup pelanggan di Indonesia. Berarti ini memang mau menyerap kebutuhan di Indonesia. Ya, ini optimisme perusahaan ya, bisa menciptakan pertumbuhan bisnis. Jadi mereka targetnya adalah bisnisnya tetap bertumbuh yang relevan dan berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan menjadi sumber inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, saya juga penasaran ya, sumber inspirasi itu seperti apa? Apakah ketika kita ke sana, saat ini pun kalau misalnya saya pribadi ke S itu ya cukup memberikan inspirasi sih. Oh, ada seperti ini, perabot yang seperti ini, ada fungsinya seperti ini. Nah, ini mau lebih baik lagi. Nah, tinggal nanti apakah diterima oleh masyarakat Indonesia atau tidak ya. Mestinya kalau dari perusahaan sudah optimis teman-teman ya. Kemudian ini perusahaan mau mempersiapkan peluncuran identitas merek baru ya. Nanti dikenalkan di awal tahun 2025. Ya, dan ini ternyata sudah dipersiapkan dengan matang teman-teman ya. Sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi tidak asal, mestinya sudah disiapkan dengan matang, karena itu pastinya keputusan yang sangat fundamental sekali ya untuk perusahaan, perubahan yang sangat signifikan ya. Ya kira-kira seperti itu ya untuk perubahannya. Untuk dari sisi perusahaannya sudah mempersiapkan diri dengan baik dan mereka optimis bisa lebih bagus dari yang saat ini. Tinggal nanti apakah diterima oleh masyarakat Indonesia atau tidak ya, tinggal itu saja. Nah, kita akan bahas dulu untuk laporan kuartal 2-nya, kemudian kita akan bahas ya apa yang atau respon investor-investor besar terhadap corporate action ini di struktur perpindahan saham. Ya, kita akan cek dulu dari laporan keuangan kuartal 2 teman-teman ya. Oke, ini singkat saja ya, kita nggak akan bahas banyak-banyak di sini. Ini dari asetnya, kalau kita lihat ini sehat teman-teman ya, total asetnya 8,1 triliun. Dari 8,1 triliun ini 6 triliunnya itu sebagian besar atau lebih banyak di aset lancar ya, dan dari aset lancar aja itu hampir separuhnya itu berupa kas dan setara kas, dan separuhnya lagi berupa stok barang. Ya, jadi ini sangat liquid sekali ya teman-teman ya, sangat liquid sekali aset lancarnya. Kalau diuangkan ini sekarang ya mudah gitu ya, stok barang tinggal dijual, kasih diskon sedikit. Nah, terus cashnya juga sudah bisa ditarik ya. Jadi ini sangat oke ya, cashnya melimpah. Tapi kalau teman-teman cek nanti tidak didepositikan dalam jumlah yang besar ya. Jadi cashnya memang berupa cash atau rekening di bank. Nah, dari total ekuitas tadi, total aset 8,1 triliun ini paling banyak tadi dari modal sendiri ya, 6 triliun, sisanya dari liabilitas. Jadi ini masih sangat sehat ya.
di struktur dari balance sheet-nya itu sangat sehat. Sekarang kita akan update dari kinerja perusahaannya ya untuk per kuartal 2 atau semester 1 2024. Ini kalau kita lihat penjualannya naik cukup lumayan di atas 10% ya. Jadi 4 triliun ya. Plus ada penjualan konsinyasi bersih. Jadi selain punya stok sendiri, dia juga punya stok konsinyasi dan ini sudah bersih ya, artinya omsetnya itu harusnya lebih dari ini ya, karena ini sudah dipotong harga titip jualnya atau harga konsinyasinya. Ya, kita cek dulu di catatan kaki 27 dan 28. Catatan kaki 27 dan 28. Oke. Di mana 27? Nah, ini. Ya, ini catatan 27. Kita lihat ya, teman-teman ya. Perbaikan rumah, produk untuk perbaikan rumah ini paling menyumbang paling banyak ya. Gaya hidup 1,7 triliun dan produk permainan ini kemungkinan dari anak usahanya, teman-teman ya. Anak usahanya kan saya lupa namanya ya, jual mainan ya, saya lupa namanya, mohon maaf. Ya, kemudian ini penjualan konsinyasi 283 miliar ya, biayanya tadi 208, jadi omsetnya sebenarnya 4,2 triliun. Ya, kalau bareng dengan konsinyasi yang kotor ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Laba kotornya meningkat dan ini cukup bagus. Kenapa? Di sini dia ada beban keuangan 19 miliar. Dan beban keuangannya ini lebih kecil daripada pendapatan lain-lain. Kita lihat pendapatan lain-lainnya Akses ini apa ya, teman-teman ya. Di catatan kaki nomor 31A. 31A. Nah, ini dia. Ada pendapatan sewa dan pemeliharaan. Ya, ada komisi pembelian. Ada ini, kalau ini nggak dihitung lah ya, nggak dihitung. Pendapatan sponsor ya, ada yang iklan-iklan di situ. Ini aja sudah cukup buat menutup bunganya. Tadi bunganya kalau nggak salah 9 ya, dan pendapatan servis juga ada pendapatan kartu member juga ada ya. Jadi dari sini ini lain-lainnya juga masih banyak 17,4 miliar ya. Dari sini aja sebenarnya sudah bisa menutup dari beban keuangannya. Jadi sangat sehat, teman-teman ya. Secara keuangan balance sheet tadi kita sudah lihat. Nah, labanya ini juga naik ya. Naiknya juga hampir sekitar 20% ya. Jadi lumayan. Sekarang kita cek dari arus kasnya, ini masih stabil positif. Arus kas investasinya juga masih expand ya, bahkan ini menambah lagi aset tetapnya. Kemudian dari pendanaan ini lebih banyak untuk melunasi ya daripada menerima pendanaan ya. Jadi secara overall, secara laporan kuartal 2 2024 ya, ini perusahaan masih sangat bagus dan sehat. Nah, sekarang kita akan cek, teman-teman ya, pasca dari perubahan nama dan pengumuman bahwa akan putus lisensi, kira-kira struktur sahamnya atau respon dari investor pemegang saat ini itu seperti apa ya. Nah, kita lihat secara setahun terakhir ya, dari Agustus ke Agustus. Ini ada sesuatu ya, teman-teman ya, ada ini bukan corporate action sih ya. Ini ada pemindahan. Jadi pengendali ini melakukan sesuatu, yaitu merubah saham scriptnya menjadi scriptless ya, dimana ya tentu saja ini cukup membuat khawatir ya. Meskipun ya itu belum tentu mengkhawatirkan ya, tapi buat apa dia merubah saham scriptnya menjadi scriptless ya. Artinya scriptless itu dia bisa menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Apakah dia mau exit atau justru dia mau merasakan floating profit gitu ya, nggak tahu juga ya. Jadi belum tahu tujuannya. Jadi kita wait and see dulu, karena ada seperti ini ya, teman-teman. Nanti akan dibahas juga.
Ya, oke, overall ini sebelum pengendali masuk ke scriptless, paling besar itu adalah di local ID. Ya, di local ID, kemudian reksadana asing dan investor asing lainnya. Tapi setelah pengendali masuk, sahamnya menjadi scriptless, otomatis local ID ini terdilusi. Ya, terdilusi dan paling tinggi akhirnya jadi foreign MF dan foreign others. Oke, kita akan bahas di sini teman-teman ya. Kita lihat dari Juni aja, teman-teman. Dari Juni. Dari Juni ya, sejak diumumkan ada perubahan nama ya. Kita lihat ya, sejak Juni sampai Agustus ternyata investor retail lokal menambah kepemilikannya. Barangnya dapat dari siapa? Nah, yang paling banyak menjual atau mungkin ketakutan gitu ya teman-teman ya, itu adalah lokal IS ya. Dia buang barang paling banyak mendadak di sini teman-teman ya, seret gitu ya, buang barang paling banyak. Kemudian reksadana juga merespon negatif ya, reksadana lokal, reksadana asing juga merespon negatif ya terhadap perubahan nama tersebut ya. Nah, untuk respon terhadap pemutusan dari lisensinya itu kita baru bisa lihat bulan depan ya, karena itu kan baru diumumkan bulan Agustus kemarin teman-teman ya. Jadi bulan ini adalah nanti kita bisa melihat respon dari investor yang ini ya, insurance yang besar-besar ini, apakah tetap jual barangnya atau merespon negatif atau meresponnya positif. Namun di sini kita lihat ya, ada foreign others ini juga meresponnya malah positif ya. Memang beda-beda, ini meresponnya positif ya. Namun ini overall yang buang lebih besar itu lebih mendominasi ya. Nah, sekarang kita akan cek ya teman-teman ya, bagaimana teknis pengaplikasian. Nah, ini saya lanjutkan di video saya sebelumnya. Ini sebelumnya ya, saya pernah membuat saham ACES ya. Di sini buy menggunakan teknik seperti biasa melawan arus dari investor retail dominan. Ya. Di sini sudah untung 16,6%. Kemudian beli lagi. Ini kemarin sempat hold. Dan diupdate ini Juni sell ya, sell di 800. Kita lihat ya teman-teman ya, per Juni. Ya, Juni itu berarti April ke Mei. Nah, investor retail lokal udah mulai membeli lagi ya. Jadi saatnya jual di sini di angka 800. Ya, kalau teman-teman cek ya, kalau teman-teman lihat grafiknya, wah, beli di sini sudah sempat naik ke harga 995. Tapi di sini memang datanya masih hold, teman-teman ya, di tanggal 2 Mei. Kita lihat ya, berarti Mei itu dari Maret ke April kan. Maret ke April datanya masih hold karena investor retail lokal masih jual. Ya. Ternyata di sini jualnya malah di sini, kan mesti ada yang gelo ya. Wah, kena tahu gitu saya jual di sini. Nah, itulah teman-teman ya, pengkondisian psikologis. Kalau misalnya teman-teman trading ya, harus bisa mengontrol psikologisnya teman-teman ya. Nggak apa-apa, jual di sini nggak ada masalah karena masih untung 11,8%. Ya, nah teman-teman bayangin kalau misalnya nggak dijual di sini, harganya turun lagi sampai ke sini, teman-teman ya, sampai 7 balik lagi ke 0. Nah, itulah bedanya kalau teman-teman memiliki data dan tidak memiliki data. Ini masih bisa untung 11,8%. Nah, sekarang kita lanjutkan di bulan Juli. Di sini ada sesuatu yang unik ya. Bulan Juni itu berarti Mei ke Juni ya. Lokal ID sebenarnya di bulan ini itu menjual. Artinya semestinya kan beli. Tapi kenapa di sini saya tidak beli? Karena tadi sudah disebutkan, di sini ada perpindahan, ada dilusi. Lokal CP tiba-tiba menjadi pengendali utama. Pengendali utamanya menjadi scriptless. Nah, kalau pemegang saham utamanya atau pengendalinya menjadi scriptless, itu pastinya saya pribadi akan wait and see. Wait and see apa? Ini pengendali mau ngapain kok merubah sahamnya ke scriptless ya?
Apakah dia mau exit kan kita nggak ngerti, jadi harus menunggu. Jadi meskipun lokal ID menjual, tapi karena ada perubahan, ada penambahan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Itu PT Kawan Lama Sejahtera merubah sahamnya menjadi scrip, ya jadi saya di sini wait. Ya, wait ya. Dan harganya pun turun. Kita lihat di sini teman-teman ya. Per Juni dia merubah sahamnya menjadi scripless. Kemudian tanggal 24-nya dia jualan meskipun baru satu kali ya. Ya inilah yang menyebabkan wah ini tunggu dulu, ini mau ngapain ini Kawan Lama Sejahtera ini ya. Jadi tidak beli dulu teman-teman ya. Tapi semisal pun oke lah, semisal pun beli ya, saya anggap aja tetap ngotot lah kayak robot, pokoknya ikut aja. Tetap beli di sini turun, itu ruginya hanya 3%. Ya masih nutup banget ya. Dari 11% ini masih nutup banget. Kemudian di sini di 1 Agustus berarti data bulan Juni ke Juli. Juni ke Juli itu lokal ID masih membeli, jadi saya masih belum masuk. Kemudian September ya, terakhir dari Juli ke Agustus ya, jadi di perpindahan struktur saham yang terjadi di bulan Agustus, lokal ID bertambah agresif membeli. Jadi saya di sini juga tidak melakukan apa-apa ya, meskipun harganya tiba-tiba naik. Tapi sekali lagi, kenaikan ini pasti tentu saja bisa terjadi. Tapi kan apakah sifatnya permanen atau hanya sementara untuk turun lagi ya. Oke, jadi ini kira-kira teman-teman ya untuk respon dari pemutusan lisensi. Nanti baru kelihatan di sini nih. Nah, apakah ini dinaikkan untuk dijual di atas atau memang naik terus? Ya, kita belum tahu. Oke, jadi itu teman-teman ya kira-kira untuk ACES. Ya, ini cukup, ACES ini sahamnya cukup oke ya. Karena apa? Karena kalau misalnya investor retail lokal beli itu dia cukup ya, holdnya tuh cukup panjang ya. Holdnya cukup panjang berbulan-bulan. Ya, dan di sini kalau misalnya ini tadi misalnya beli pun cuma 1 bulan 1 kali aja. Ya, ini menunggu. Jadi lebih long term ya. Long term ya. Jadi enggak 2 bulan jual, mungkin sekitar 6 bulan atau sampai 8 bulan baru close. Ya, oke. Jadi ini teman-teman ya untuk ACES kira-kira nasibnya akan seperti apa ke depan ya. Kalau dari perusahaan tadi optimis, tinggal respon marketnya seperti apa, itu nanti akan tercermin di laporan keuangan. Kemudian, respon dari investor, ya, pemilik pemegang sahamnya, responnya seperti apa, itu akan tercermin di harga sahamnya. Ya, nah, teman-teman bisa melihat respon dari investor di data struktur perpindahan saham ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu aja ya analisa saham ACES ya. Semoga bisa membantu. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.